Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli dari PGSD 5C. Saya ingin mempresentasikan tugas saya. Saya kelompok 3. Di antaranya ada Meli, Lulu, Ana Soleh, Lydia. Nah, judulnya apa sih? Judulnya itu integrasi TIK dalam ruang lingkup di SD. Oke, baiklah, kita simak baik-baik ya. Di sini ada pengertian integrasi. Pada tahu nggak, integrasi itu adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Istilah integrasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Tidak berfokus pada segala sesuatu hal yang berkaitan dengan internet dan komputer saja. Akan tetapi, segala sarana dan fasilitas yang dapat membantu proses belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan dari dalam diri seseorang, berubah ke arah yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses, cara pembuatan menjadikan agar mau belajar yang berlangsung di luar diri seseorang, disebut eksternal. Menggunakan TIK dalam setiap belajar akan mengacu inovasi. Inovasi adalah menciptakan sesuatu yang menarik, memikat, merangsang pemikiran, dan menyenangkan. Di dalam materi ini ada empat tahap ya. Yang pertama itu tahap emerging. Emerging itu tahap di mana seseorang baru mulai menyadari akan pentingnya TIK dalam kegiatan. Nah, yang kedua itu tahap applying. Applying itu tahap di mana TIK telah dijadikan sebagai objek untuk dipelajari. Dan yang ketiga itu tahap integration, di mana tahap ini mulai dan integrasikan atau dipadukan dalam kurikulum pembelajaran. Nah, yang terakhir itu, yang keempat itu ada tahap transformasi. Telah menjadi prioritas bagi perubahan pendidikan. Di sini juga ada pendekatan. Pendekatan pada integration itu ada dua. Yang pertama itu pendekatan topik ya. Nah, di dalamnya itu dibagi menjadi menentukan topik, menentukan tujuan pembelajaran yang independen, pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya itu menentukan aktivitas pembelajaran dan software. Nah, yang kedua itu ada pendekatan software. Nah, di sini ada langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama itu mengidentifikasi software seperti buku, model, LKS, terus program audio, VCD, DVD, CD, dan lain-lainnya. Bahan belajar online di internet. Terus ada menyesuaikan dengan topik dan tujuan pembelajaran yang relevan dengan software. Yang contohnya pada pembelajaran IPS di SD ya. Strategi implementasi dan pengembangan profesional di bidang TIK. Menurut Anderson 2010-33 memaparkan negara di kawasan Asia Pasifik sangat berbeda dalam hal berbagai indikator demografis dan pendidikan yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan luas dalam mengimplementasikan TIK dalam pendidikan. Di satu sisi ada sekolah di daerah terpencil karena sumber daya keuangan yang terbatas, tidak teratur atau tidak konsisten sama listrik, atau kurangnya infrastruktur dasar lainnya. Bahwa integrasi TIK dalam pendidikan berlangsung secara progresif dalam serangkaian tingkatan. Nah, dibagi menjadi 4 ya. Ada emerging, muncul, dan applying, menerangkan. Terus yang ketiga inflashing, menanamkan. Yang keempat itu ada transforming, itu transformasi ya. Nah, strategi implementasi integrasi yang dapat dilakukan guru antara lain
ada membuat presentasi, demonstrasi. Nah, di sini ada peran integrasi TIK dalam mata pelajaran lainnya. Yang pertama itu peran TIK dalam pembelajaran bahasa Inggris, peran TIK dalam pelajaran matematika, peran TIK dalam pelajaran bahasa Indonesia, dan peran TIK pembelajaran IPA. Sekian dulu dari presentasi kelompok saya. Bila ada kesalahan kata maupun disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.